Intro dulu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, oh senang sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita lanjut kembali di HP rongsokan guys. Jadi ini saya ambil di edisi Android ya. Nah ini ada satu plastik dan kelihatannya rontokan guys. Jadi kita akan bongkar saja ya. Wow, ini kondisinya sudah seperti sampah kelihatannya ya, protolan semua. Oke, kita akan coba memulihkan ya, apakah salah satunya itu bisa diselamatkan. Nah ini ada protolan 2 HP guys. Oh ada sudah touchscreen yang sudah saya siapkan ya. Jadi dua-duanya ini Advan S5e NXT. Nah ini salah satunya tuh LCD-nya sudah pecah ya. Wah ini bodinya kok coret-coretan. Untung tombolnya masih ada. Biasanya tombol itu yang bermasalah. Nyarinya itu kalau udah nggak ada, wah nggak ada yang jual guys. Oke, saya sertakan spesifikasinya ya. Ini adalah Advan S5e NXT ya. RAM-nya 1, OS 5. Lalu internalnya 8 GB. Dia menggunakan chipset MediaTek dan ini saya tidak tahu persis ya, sudah 4G atau belum. Karena versi untuk S5e NXT itu ada yang 4G, ada yang biasa. Kalau yang saya sertakan spesifikasinya ini untuk yang biasa ya. Kita tahu dia 4G atau enggak setelah nyala HP-nya. Iya. Nah, ini ada 2 mesin ya. Namun kelihatannya yang warna hitam mesinnya itu fleksibel, untuk tombol tidak ada ya. Dan itu saya juga tidak punya. Kalau yang ini itu sudah ada fleksibelnya, masih utuh ya. Kita fokus yang mesin hijau saja. Oke, ini saya akan coba langsung tes dengan power supply untuk mengetahui kerusakan ya. Apakah mesinnya konslet, apakah mesinnya normal. Sambungkan positif ke konektor positif dan negatif ke negatif, lalu tekan tombol power. Saat saya tekan tombol power, di power supply jarum diam ya, tidak ada pergerakan. Saya cabut kembali, saya coba kembali, tekan tombol power. Ya, ternyata tidak ada pergerakan jarum ampere. Saya coba shotgun. Oh, saat saya coba shotgun, lepas lagi. Jarum di ampere naik sedikit ya. Saya coba lagi. Dengan cara men-shotgun dan boom. Nyala dia guys. Berarti jalur di tombol power fleksibel itu bermasalah ya. Karena saat saya coba shotgun di pinnya itu bisa, tapi saat saya tekan tombol powernya dia tidak mau. Berarti fleksibel bermasalah. Oke, kita tunggu ya. Wow. Memulai Android. Kasus untuk Advan itu biasanya seperti ini guys. Memulai Android, restart, lalu memulai Android kembali. Itu biasanya faktor program yang crash ya. Jadi crash itu bisa disebabkan karena kepenuhan memori, atau karena memang file korup, ataupun memang MMC yang sudah lemah ya. Oke, kita akan bersihkan dulu LCD-nya ya. Dan ini kebetulan LCD-nya kok masih mulus ya, tidak pecah. Hanya tidak ada untuk touchscreen-nya.
Berbeda untuk LCD yang satunya tadi ya, sudah pecah. Ya, ini saya bersihkan menggunakan minyak kayu putih ya. Jadi untuk Advan S5e ini merupakan HP yang sempat banyak juga penggunanya ya, khususnya di middle hingga low end ya. Oke, ini sudah bersih untuk LCD-nya dan kita pasang touchscreen-nya. Sebelum dipasang kita tambahin lem dulu ya. Saya menggunakan lem T7000 yang warna hitam. Sobat semua bisa pilih, boleh yang warna bening ataupun yang warna hitam. Ya, jadi tambahin di tiap sisinya ya. Lalu setelah itu kita pasangkan touchscreen-nya. Sebetulnya apakah worth it untuk memulihkan kembali HP keadaan seperti ini? Kalau menurut saya secara pribadi itu tidak worth it ya. Worth it karena dibikin konten. Kalau pribadi ya tidak worth it. Ataupun karena kepuasan ya, itu jelas worth it. Kita puas saja walaupun HP ini mungkin nilai jualnya tidak ada ya. Oke, ini sudah kita pasang dan kita tinggal rapikan kembali ya mesinnya. Nah, ini untuk di bagian fleksibel touchscreen ada seperti double tip ya. Dulu ini mungkin kalau yang 4G harganya 700-an ya. Nah, saya tidak tahu persis ini 4G atau tidak, karena kita tidak bisa membedakan ya. Dan juga ya mungkin saya juga jarang dapat kasus Advan yang S5e ini, ataupun tidak ngeh ya mana yang 4G mana yang 3G. Mungkin tahunya setelah kita ke sistem ya, di menunya. Oke, dia masih tetap tidak bisa menggunakan tombol, jadi saya hidupkan dengan cara men-shotkan jalur powernya. Nah, ini PR ya. Jadi jalur untuk tombol power itu bermasalah, namun tidak untuk di pinnya. Biasanya karena korosi di solderan juga bisa ya. Jadi tambahin fuk dulu lalu disolder ulang. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Oke, kita coba tekan tombol power dan ternyata masih tetap guys. Berarti yang rusak fleksibelnya ini. Masih tetap tidak mau. Kita akan bongkar fleksibel switch on off nya. Ya, ini saya akan buka dulu untuk penutup bagian tombol powernya. Biasanya ditutup sama solasi ya, seperti ini. Tujuannya untuk memastikan ya, nanti kita shotkan untuk pin di papan fleksibelnya apakah bekerja. Kalau tidak bekerja berarti jalur putus. Nah, ini bantalan gitonnya sudah saya lepas. Lalu kita akan cek dengan shotgun di pinnya, pin di fleksibel ya. Setelah saya shotgun ternyata tidak ada pergerakan jarum di ampere. Indikasinya berarti jalur ini putus guys. Jalur ini putus menuju ke pin di PCB. Oke, kita akan coba cek ya apakah memang betul putus jalurnya. Saya ambil multitester analog ya, setel di setelan X1, lalu tempelkan, pastikan sudah terhubung dan kita cek ya. Biasanya power key itu pojok ke pojok ya, kita pojok ke pojok mana yang nyambung. Nah, ini kan nyambung ya, berarti
pojok satunya ini jalur untuk tengahnya. Nah, saat saya coba cek ternyata tidak nyambung jalur tengahnya. Lalu kita bikinkan jumperan ya. Umumnya universal untuk di jalur power itu pojok ke pojok. Biasanya terdapat 5 pin ya. Pin 1 dan pin 5. Biasanya pin 1 itu yang ground, pin 5 yang jalur positif. Nah, ini setelah kita cek pin 5-nya itu jalur positifnya putus, tidak nyambung di fleksibel. Berarti jalan satu-satunya kita bypass ya. Jadi ambil kawat, lalu kasih timah di pinggirnya, lalu di solder di jalur pin nomor 5. Lalu setelah di solder kita arahkan, kita jumper ke titik tengahnya di fleksibel. Jadi kan kalau di tombol itu kan tengahnya ada lingkaran ya. Nah, itu bagian positifnya. Kita taruh di situ, kita solder di bagian tengahnya. Lalu kita cek apakah sudah nyambung ya. Ya tentunya sudah nyambung karena sudah kita bypass atau jumper ya. Nah, ini kita cek, ini nyambung, lalu yang positif juga nyambung ya. Udah fix, jalur aman. Oke, langsung kita akan tes ya. Saya tambahin dulu untuk bantalan kitonya tadi, lalu tambahin solasi kertas ya untuk nutup. Jadi supaya bantalan kitonya tuh tidak jatuh-jatuh. Lalu rapikan kabel jumperannya, jangan sampai terjepit ya. Oke, saya langsung cek dengan power supply. Nah, seperti ini, lalu tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, muncul logo Advan. Sudah fix ya untuk jalur powernya. Ya, oke lah, kita tinggal rapikan ya setelah jalur power berfungsi dengan baik. Lalu wow, ini ya seperti inilah ya. Jadi apa adanya. Ini back covernya itu tulangannya itu sudah coret-coretan memang. Kalau di channel saya itu kebanyakan mengarah ke perbaikan ya. Jadi bukan ke restorasi dari HP yang bangkai, lalu walaupun tulangan seperti ini lalu dicat ulang, seperti itu tidak ya. Jadi lebih ke fokus untuk perbaikan, restorasi sekaligus memperbaikinya ya. Oke, ini saya biarkan kering dulu ya. Dan ini agak ganjal ini kameranya ini. Padahal ini kalaupun sudah jadi ya paling pajang etalase ya di situ selamanya ya, nggak ada yang lirik. Ya belum tentu kalau ini nanti ternyata 4G kan masih ya lumayan lah, masih dijual-jual 100, 150 ya paling ada lah ya kalau 4G. Intinya ini kepuasan guys, selain itu ya konten. Jadi kita tunggu saja ya sampai kering, dan ini sudah kurang lebih setengah jaman lah ya, udah kering saya rasa, dan kita tinggal kencangkan dengan baut ya. Lalu saya coba dengan kartu dan kita akan langsung pasangkan. Yang penting nyala saja guys dan bisa difungsikan ya. Nah, ini saya tidak akan gunakan ini, yang penting kan mesin ini masih bisa untuk buat kanibalan ya. Oke, kita tunggu ya memulai Android. Kalau di Advan ini apalagi di tablet tuh sering banget ya memulai Android, yaitu solusinya coba lakukan hard reset. Kalau dia masih restart ya kemungkinan MMC ya.
atau biasanya false close guys. False close tuh tiba-tiba aplikasi terhenti ya. Ya ternyata terkunci pola guys. Padahal saya penasaran ya, mau ngecek kapan terakhir digunakan, galerinya di mana. Oke lah, nggak masalah, kita ritual pengkletean. Are you ready? Nah malah mati. Kita ulangi. Are you ready? Oke guys. Jadi HP sementara sampai di sini ya, karena durasi sudah panjang dan ini touchscreen berfungsi dengan baik. PR hanya terkunci pola. Itu sih gampang guys, tinggal lakukan hard reset, selesai. Namun jika sobat semua menginginkan kelanjutannya ya saya bikinkan. Tapi kalau sudah pada ngerti bagaimana solusinya ya ndak pun juga ndak masalah ya. Intinya HP ini siap digunakan dan alhamdulillah lah. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya. Oke, itu saja, terima kasih, tetap semangat, bye bye. Wah, nggak tahu ini 4G atau 3G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.